Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video ini, yang mana yang kemarin-marin bagi yang sudah menonton hasil debat capres yang ketiga, ini kita sangat-sangat luar biasa panas, saudara. Yang mana dari paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan juga paslon nomor urut 3, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana inilah yang telah kita tonton bersama-sama tentang panasnya terjadinya di debat capres yang ketiga ini, apalagi yang banyak digadang-gadang oleh netizen, yang banyak dibicarakan oleh netizen terkait Pak Prabowo tidak bersalaman dengan Pak Anies, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita telah menganalisa, telah menonton secara kafah ataupun secara keseluruhan terkait debat-debat panas Pak Prabowo kepada Pak Anies, tentang Pak Anies kepada Pak Ganjar kepada Pak Prabowo terlebih kepada Pak Anies, saudara. Kalau kita lihat ketika di bangku debat, ketika mengeluarkan emosional, itu adalah hal manusiawi. Pasti akan ada rasa emosional, itu hal yang wajar, tidak apa-apa, saudara. Akan tetapi ketika kita masih berprasangka baik, kita masih berhusnudzon kepada paslon-paslon calon presiden kita di masa yang akan datang, bahwasanya yang pertama kepada Pak Prabowo, beliau kan terkenal katanya kan legowo. Beliau kan terkenal katanya ikhlas mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Ketika Pak Prabowo dia itu tidak sempat bersalaman dengan Pak Anies, entah apa itu alasannya. Kalau tidak salah dengar saya ketika ada klarifikasi Pak Prabowo, bahwasanya beliau itu katanya mengatakan, kurang lebih redaksinya beliau kepada awak media itu mengatakan, kenapa Pak Prabowo tidak bersalaman dengan Pak Anies? Lalu jawaban Pak Prabowo adalah, katanya kalau tidak lebih, ya ini redaksi kalimatnya, Pak Prabowo itu mengatakan bahwasanya saya ini kan lebih tua, seharusnya dia yang datang ke sini. Menurut jawaban dari Pak Prabowo. Lalu kita garis bawahi, ketika Pak Prabowo berbicara sedemikian rupa, itu seperti kurang mencerminkan tentang kelegowoan Pak Prabowo, tentang keikhlasan Pak Prabowo. Bahwasanya kan kalau orang-orang yang benar-benar legowo, orang yang benar-benar ikhlas, dia itu tidak akan ada istilah kata mana tua mana muda, karena orang itu akan melepas keangkuhannya. Kalau orang yang telah melepas keangkuhannya, dia tidak akan pernah merasa walaupun dirinya tua, dia itu akan merasa bahwasanya dirinya itu muda. Dan dia tetap sama-sama saling menghargai kepada orang yang jauh umurnya lebih muda dibanding dia, saudara. Dan yang selanjutnya, ketika kita masih berprasangka baik terkait kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo sempat lupa tadinya mau bersalaman dengan Pak Anies? Pak Prabowo lupa. Lalu jadilah Pak Prabowo dia itu langsung meninggalkan tempat debat ini dari berbicaranya kita berprasangka baik terkait kepada Pak Prabowo. Dan yang selanjutnya kepada Pak Anies, terkait klarifikasinya Pak Anies ditanyakan oleh awak media, kenapa Pak Anies itu tidak bersalaman kepada Pak Prabowo. Lalu diberikanlah jawaban kepada Pak Anies, kurang lebih redaksi kalimatnya Pak Anies seperti ini. Mohon maaf jika saya agak sedikit lupa. Jawaban Pak Anies, katanya Pak Anies sempat mencari-cari Pak Prabowo setelah ia bersalaman dengan Pak Ganjar. Lalu akan tetapi karena sudah banyaknya kerumunan massa ataupun kerumunan para pecinta, orang-orang yang hadir di acara tersebut, Pak Anies tidak berhasil menemukan di mana letak Pak Prabowo. Padahal katanya Pak Anies pun ia ingin mendatangi kepada Pak Prabowo, ingin bersalaman, saudara. Itu menurut jawaban Pak Anies. Jadi kita garis bawahi terkait tanggapan kedua paslon ini.
terkait pendapatnya Pak Prabowo seperti itu, terkait pendapatnya Pak Anies seperti ini, saudara. Jadi kita masih berprasangka baik, kita masih berhusnuzon bahwasanya orang-orang tersebut ketika memang dia hilang atau ada emosionalnya, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sama-sama saling benar-benar ikhlas menurut Allah, bukan hanya ikhlas menurut ucapan dan penilaian manusia, saudara. Karena penilaian manusia bisa saja meleset, akan tetapi ketika benar-benar itu penilaian mutlak dari Allah, insya Allah orang tersebut benar-benar tercap sebagai orang-orang yang ahli ikhlas, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya hanya akan sama-sama saling berwasiat, terkhusus kepada kaum muslimin wal muslimat, terkhusus kepada saudara sebangsa, saudara seagama, terkhusus di negara kita yang kita cinta ini, negara Republik Indonesia, bahwasanya kita terkhusus kepada aparat pemerintahan dan juga kepada Capres dan Cawapres 2024, siapapun Anda nanti yang akan terpilih, siapapun Anda yang nanti bakal jadi pemimpin di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini, di negeri Indonesia kita ini, kepada wahai kalian, kepada para bapak-bapak Capres dan Cawapres, tolonglah kalian jauhkan tentang kebencian, dekatkan Anda dengan kecintaan. Karena hasil debat ini pun bisa mencerminkan bagaimana watak-watak asli-asli Anda, bagaimana watak-watak kejujuran Anda. Hasil debat ini yang ketiga bisa mencerminkan dan juga bisa memberikan jawaban kepada kami rakyat Indonesia tentang siapa-siapa keaslian Anda, tentang siapa-siapa yang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan dan siapa yang benar-benar tidak sama sekali mempunyai jiwa kepemimpinan. Siapa yang hanya pintar bicara saja, dan juga siapa yang hanya berpura-pura pintar bicara saja. Ada yang berpura-pura, karena hasil debat ini juga bisa menjadi titik ukur sebuah rakyat Indonesia untuk menentukan siapa pemilihannya. Maka dari itu, kepada kalian semua, terkhusus rakyat Indonesia dan juga sampai pejabat-pejabat tingginya Indonesia, terkhusus kepada Capres dan Cawapresnya pada tahun 2024 ini, terkhusus Anda, tolonglah jangan adanya kebencian, dari kebencian-kebencian yang ada di hati-hati kita. Bahwasanya ketika memang siapapun nanti pemenangnya, kita harus legowo, kita harus ikhlas. Siapapun nanti yang memimpin Indonesia kita ini, bahwasanya itulah pilihan Allah yang terbaik, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terkhusus kepada rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Semoga negara kita dijaga oleh Allah, ditentramkan oleh Allah, dijauhkan dari cekcok perang, saudara, dan didekatkan dari kecintaan sesama saudara, seakidah, sebangsa, dan setanah air, se-Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.